Moderna. Akhirnya diikuti. Apa akibat dari vaksin yang berbeda ini? Ternyata setelah diikuti, antibodi yang terbentuk cukup tinggi dan juga aman. Dan satu prinsip lagi yang selalu dinasihatkan oleh Ketua Komnas KIPI, Prof. Hengki, bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Jadi jangan sampai kita menunda vaksin gara-gara ingin menunggu Moderna atau ingin menunggu Pfizer atau yang lainnya. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia saat itu. Segera divaksin dengan vaksin yang tersedia. Baik itu CoronaVac, baik itu Moderna, ataupun yang tersedia di layanan kesehatan di sekitar kita. Selanjutnya, keamanan vaksin COVID-19 dengan heterolog. Jadi, apa dampaknya? Kalau pertama kita disuntik CoronaVac, yang kedua disuntik dengan Moderna. Penelitian Lancet mengatakan dampak dari vaksin yang berbeda ini itu penggunaan paracetamol meningkat. Artinya lebih banyak kejadian demam ataupun sakit kepala. Namun itu hanya gejala-gejala ringan, bukan gejala-gejala berat. Demam ya paling 1 atau 2 hari dia akan menghilang, begitu juga dengan keluhan sakit kepala. Dan vaksinasi heterolog ini, vaksin yang berbeda ini, itu mempercepat vaksinasi global. Jadi kita tidak menunggu. Saya yang pertama Moderna, yang kedua harus Moderna. Itu akan memperlambat vaksinasi global. Apapun yang ada, vaksinnya itulah vaksin yang terbaik yang harus kita gunakan. Dan hal ini sudah ditunjukkan dari banyak data di negara lain, ternyata vaksin heterolog juga memberikan imunitas yang tinggi dan juga aman untuk digunakan. Di Jerman penggunaan vaksin yang heterolog menunjukkan terjadi peningkatan antibodi dan juga aman. Di situ disebutkan penelitian BMG 15 Juni 2021. Mereka di sana menggunakan vaksinasi dasarnya AstraZeneca, kemudian boosternya mereka menggunakan mRNA, menunjukkan antibodi meningkat serta aman. Kemudian COVID-19 di Amerika Serikat, booster di Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan mungkin mereka akan melakukan booster untuk masyarakat Amerika Serikat. Namun tidak dalam waktu dekat ini karena data-data yang belum lengkap. Tapi wacana untuk booster pada masyarakat Amerika itu dikatakan akan dilakukan dalam beberapa bulan. Sama seperti di Indonesia. Belum ada kapan masyarakat umum ini di booster, disuntik yang ketiga. Karena di Amerika Serikat saja yang di sana banyak organisasi kesehatan dunia juga mereka belum melakukan booster. Lalu vaksinasi di Indonesia. Pentahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Tahap 1 telah dilaksanakan pada periode Januari-Februari 2021. Untuk nakes selesai. Semua nakes sudah divaksinasi dasar. Lansia, petugas publik pada tahap 2 seperti polisi, tentara, lansia. Nah, ini belum selesai. Masih banyak lansia, masih banyak petugas publik yang belum divaksin. Dan ini adalah tugas kita bersama, baik tokoh masyarakat, baik tokoh politik, tokoh agama, maupun orang-orang yang mempunyai pengaruh di lingkungannya untuk mengajak semuanya untuk ikut vaksin ini.
Kemudian tahap ketiga, kita sudah memasuki tahap ketiga yaitu masyarakat rentan dan masyarakat umum lainnya. Ini juga masih berlangsung sampai sekarang dan belum selesai. Target untuk tercapai kekebalan komunitas itu cakupan vaksin 70%. Sedangkan kita, data terakhir yang Anda lihat, itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, baru mencapai 10%. Jadi dari 70%, kita hanya baru mencapai 10%. Dan ini masih jauh. Artinya, kegiatan vaksinasi ini harus terus digaungkan, terus dipublikasikan, disadarkan masyarakat bahwa bukan hanya kita, 5 miliar manusia di dunia ini sudah disuntik vaksin dan mereka aman-aman saja, bahkan mereka sudah merasakan manfaatnya. Rekomendasi Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional dengan melihat makin melonjaknya kasus COVID-19, terutama di bulan Juli kemarin, kemudian menyebar dan merata kasus COVID-19 ini, dan tenaga kesehatan yang sangat beresiko, akhirnya Penasehat Ahli Imunisasi Nasional memberikan rekomendasi kepada Kemenkes untuk dilakukan booster pada nakes. Maka nakes sekarang sudah divaksin yang ketiga, yaitu vaksin booster, vaksin tambahan. Dengan menggunakan Moderna. Kenapa pemerintah kita menggunakan Moderna untuk booster? Sejarahnya, karena pada saat diputuskan untuk dilakukan booster pada nakes, vaksin yang datang adalah Moderna. Dan Moderna cukup untuk tenaga kesehatan saat itu. Serta vaksin Moderna ini tidak mengganggu kesediaan vaksin yang telah ada untuk masyarakat. Akhirnya pemerintah menggunakan Moderna untuk nakes. Bukan dengan tujuan atau maksud apa-apa, tapi yang tersedia saat itu adalah Moderna, dan Moderna yang baru datang itu tidak mengganggu kesediaan vaksin untuk masyarakat yang telah ada sebelumnya, yaitu Sinovac. Nah, kalau kita masyarakat, kita datang ke puskesmas yang ada Sinovac atau Coronavac, maka tidak masalah. Tidak masalah vaksin apa yang ada saat itu. Tidak perlu menunggu harus Moderna, tidak perlu menunggu harus Pfizer dan sebagainya. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia saat itu. Nanti setelah vaksin pertama, 1 bulan kemudian, ternyata yang ada Moderna, kita suntik yang kedua Moderna. Tidak masalah berbeda vaksinnya, karena data di berbagai negara menunjukkan justru itu sangat efektif, meningkatkan imun dan juga aman. Berikutnya, mengenai booster. Di depan sudah kita jelaskan bahwa booster ini maksudnya dosis tambahan. Jadi kalau banyak yang bertanya, berapa kali vaksin ini? Untuk sekarang masyarakat 2 kali, itu adalah dosis dasar. 1 dan 2 adalah dosis dasar. Kapan 3 kalinya? Wallahu alam, melihat perkembangan, kenaikan kasus lonjakan, kenaikan angka kesakitan, angka kematian, dan sebagainya. Nanti pemerintah akan menimbang apakah perlu juga booster untuk masyarakat umum. Tapi yang jelas, booster ini diberikan pada masyarakat yang sudah divaksin 2 kali. Maka bagi yang belum vaksin, jangan mengharapkan di booster, yang 1 saja belum. Maka yang sekarang kalau belum vaksin, ya vaksin pertama. Vaksin kedua, nanti booster kita tunggu kebijakan pemerintah. Dan alhamdulillah di Palembang, berbagai tempat marak dengan vaksin.
bahkan di berbagai masjid, di berbagai kajian, bekerja sama dengan Polda, banyak kesempatan-kesempatan kita untuk mendapatkan vaksin ini. Booster ini dilakukan kick off-nya pertama kali 16 Juli 2021 di UI. Yang disuntik booster itu 46 orang guru besar FKUI. Mereka dahuluan disuntik. Juga saat itu ada Kemenkes, ada Menteri Kesehatan. Artinya kalau vaksin ini berbahaya, vaksin ini bisa merusak badan kita, ya tidak mungkinlah 46 orang guru besar mau disuntik sampai 3 kali. Menkes tidak mungkin mau disuntik sampai 3 kali kalau memang vaksin ini berbahaya. Lalu perkembangan terbaru mengenai vaksinasi ibu hamil. Sebetulnya teori-teori penelitian sudah lama mengatakan bahwa vaksin ini aman untuk ibu hamil. Namun secara resmi dinyatakan oleh pemerintah itu pada tanggal 2 Agustus 2021. 2 Agustus 2021 resmi dinyatakan vaksin ini aman untuk ibu hamil. Dianjurkan disuntik pada saat trimester kedua. Kenapa? Karena pada trimester pertama itu ibu hamil biasanya banyak gejala, mual, muntah, sakit kepala, lemas. Nah, takutnya dikait-kaitkan dengan vaksin. Padahal itu memang gejala dari gejala hamil muda. Makanya dianjurkan oleh pemerintah trimester kedua. Adapun bagi yang mau disuntik vaksin pada trimester pertama, aman-aman saja. Data menunjukkan tidak ada gangguan perkembangan pada janin. Baik perkembangan di dalam rahim maupun sampai melahirkan. Data menunjukkan tidak ada gangguan. Baik itu di trimester 1, trimester 2 disuntiknya. Namun untuk lebih amannya trimester 2. Jangan sampai nanti dikait-kaitkan dengan vaksin. Padahal memang gejala dari hamil mudanya. Tentunya ibu hamil yang mau divaksin itu akan di screening, punya kartu kendali khusus ibu hamil, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi. Apabila semuanya aman, maka barulah disuntik. Jadi ibu hamil aman untuk divaksin COVID-19. Nah, apa yang akan terjadi setelah vaksinasi? Apa yang akan terjadi setelah vaksinasi? Ada tiga kategori. Yang pertama, reaksi lokal di tempat suntikan. Biasanya sakit di tempat suntikan. Bahkan yang terbaru kemarin Moderna mengangkat tangan saja susah. Tapi kalau Sinovac, Coronavac tidak terlalu sakit. Merah, bengkak di tempat suntikan. Kemudian ada juga yang gejala umum, sakit kepala, nyeri-nyeri otot, sakit-sakit sendi, demam, mual. Dan gejala ini adalah gejala yang ringan. Timbul pada 1 atau 2 hari dan akan semakin menghilang. Paling lama biasanya 4 hari. Merupakan gejala normal akibat tubuh membentuk kekebalan yang akan menghilang dalam beberapa hari. Nah, kalau kita misalnya takut demam, kemudian mau vaksin COVID-19, akhirnya kita sebelum disuntik, kita minum paracetamol. Itu adalah suatu kesalahan. Karena kita akan menghambat proses pembentukan kekebalan tubuh yang akan terjadi. Jangan kita minum paracetamol dulu untuk mencegah supaya tidak demam. Adapun setelah disuntik, kemudian kita demam, 1 hari, 2 hari kita demam tinggi, tidak tahan kalau tanpa obat, boleh mengkonsumsi paracetamol. Karena proses imun itu sudah dan sedang terjadi. Demam itu merupakan reaksi dari proses pembentukan imun.
Adapun kalau sebelum demam sudah minum paracetamol, kita akan menghalangi proses pembentukan imun tersebut. Moderna ini dosis ketiga itu sudah disuntikan pada 643.000 lebih pada tenaga kesehatan dan 1,2 juta lebih untuk masyarakat umum. Vaksin ini aman dan walaupun banyak kejadian, kita lihat di sini 3 besar, yang paling banyak demam. 251 orang melaporkan mereka mengalami demam. Kemudian nyeri lokal 207. Sakit kepala ada sekitar 100 lebih. Ini yang 3 besar. Tapi dibandingkan dengan semua orang yang sudah disuntik, ini proporsinya sangat kecil. Dari 1 juta lebih yang muncul gejala, yang melaporkan gejala, itu sangat kecil dinilai dari semua yang sudah menerima vaksin. Akhirnya Komite Nasional KIPI, Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi tetap merekomendasikan, tetap menyatakan bahwa vaksin ini aman dan tetap menjadi program nasional vaksin di negara Republik Indonesia. Nah, yang berikutnya, ini yang sering kita jumpai di lapangan, yang namanya immunization stress related response. Bukan hanya pada, biasanya kan anak-anak yang takut disuntik. Ternyata pada orang dewasa, bahkan pada anggota, ternyata ada juga yang takut disuntik. Padahal gejala yang muncul itu bukan karena vaksinnya, tapi gara-gara kecemasan yang dia alami. Namanya immunization stress related response. Gejala yang muncul itu bukan karena produk vaksin, bukan karena Coronavac, bukan karena Moderna, bukan karena rusaknya produk, bukan karena salah suntik, tapi memang respon jiwa, respon stres dari yang menerima itu yang menyebabkan muncul gejala. Yang WHO mengatakan immunization stress related response. Dan ini yang paling banyak. Ansietas, cemas, khawatir, takut berlebihan. Nah, yang paling berbahaya setelah divaksin itu adalah shock anafilaktik. Dan shock anafilaktik ini bisa terjadi pada semua vaksin. Bukan hanya vaksin COVID. Bahkan pada semua suntikan obat, orang bisa mengalami shock anafilaktik. Gejalanya biasanya keringat dingin, sesak, kemudian nadi cepat, pingsan, dan sebagainya. Dan biasanya terjadi pada banyak sistem. Kalau dia hanya pada satu sistem, misalnya dia setelah disuntik tiba-tiba pingsan, tapi nadinya normal, tensinya normal, akralnya hangat, tidak suhunya tidak dingin badannya. Itu kalau hanya satu sistem, ya berarti hanya immunization stress related response, karena kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan yang menyebabkan dia pingsan. Itu bukan disebut shock anafilaktik. Dan dilaporkan ada 10 yang mengalami shock anafilaktik ini. Dari 1 juta lebih yang disuntik, 10 yang mengalami shock anafilaktik, dan 10-nya semuanya itu bisa ditangani dengan selamat, sehat, dan aman sampai sekarang. Makanya di setiap tempat penyuntikan vaksin itu dipastikan ada kit anafilaktiknya. Ada kit anafilaktik. Saat pasien disuntik di tempat kita tidak punya kit anafilaktik, kita akan kesulitan. Tapi kalau ini sudah menjadi prosedur tetap, setiap pelayanan kesehatan dia punya kit anafilaktik. Di antaranya ada obat yang namanya epinefrin. Nah, ketika pasien mengalami hal tersebut, dia pingsan, tensinya turun, nadinya cepat, keringat dingin, sesak napas hebat. Dengan kita punya kit anafilaktik ini, langsung disuntik epinefrin, biasanya respon
dan langsung membaik. Saya pernah mendapati satu pasien yang seperti itu setelah disuntik epinefrin, alhamdulillah langsung respon membaik, langsung sadar, langsung bingung dia, kok saya ada di sini setelah disuntik epinefrin tersebut. Dan ini shock anafilaktik ini tidak bisa kita prediksi. Setiap orang punya sensitivitas masing-masing. Jadi tidak bisa juga disalahkan orang yang menyuntik, karena kita tidak tahu, setiap orang punya respon tubuh yang berbeda-beda. Dari 1 juta lebih, ternyata ada 10 orang yang respon tubuhnya menyebabkan dia shock anafilaktik. Dan karena dengan pertolongan yang tepat, juga alhamdulillah tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya 10 orang tersebut bisa ditolong dengan selamat dan aman. Kemudian berikutnya, diamati di Amerika, mereka melakukan penelitian, ternyata khususnya pada laki-laki usia 12 sampai 29 tahun setelah disuntik mRNA ini kalau di Indonesia Moderna. Setelah disuntik Moderna, itu ada beberapa yang mengalami miokarditis, radang pada jantung. Seperti gejalanya sakit nyeri dada, berdebar, demam, radang pada jantung. Namun mereka di Amerika tanggal 23 Juni 2021 tetap berkesimpulan bahwa manfaat yang diperoleh vaksinasi COVID-19 jauh lebih tinggi daripada resiko miokarditis. Artinya maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Ini kesimpulan ITAGI-nya Amerika. Lalu bagaimana kalau kita mengalami KIPI? Tiba-tiba setelah divaksin kita mengalami demam misalnya, demam tinggi atau sesak napas atau pusing, keringat dingin, maka segera laporkan kepada petugas. Setiap yang sudah divaksin itu akan diberikan kartu vaksin, dan di kartu vaksin itu tertera kontak petugas yang bisa dihubungi. Makanya kartu vaksin itu disimpan baik-baik, nomor petugasnya disimpan baik-baik. Sewaktu-waktu kita punya keluhan, langsung ditelepon ke nomor tersebut. Dan setelah dilaporkan, maka petugas kesehatan pasti akan segera menindaklanjuti bila ada laporan KIPI. Dan ini harus dilaporkan oleh mereka secara berjenjang, dari Dinkesnya ke Komda KIPI, kemudian nanti ke Komnas KIPI yang ada di pusat. Dan semuanya akan dilakukan investigasi dan akan diaudit oleh Komda KIPI dan nanti ujungnya Komnas KIPI. Dan akan diklasifikasi karena tidak semua KIPI berkaitan dengan vaksin. Ada yang memang karena produk vaksin. Misalnya pada DPT. Ya, kalau anak-anak disuntik DPT, demam. Itu karena memang dari produknya. Juga yang banyak Moderna kebanyakan demam. Nah, setelah disuntik demam. Itu berarti memang dari produknya. Kemudian yang bisa juga karena cacat produk. Seperti dulu vaksin rotavirus generasi pertama itu karena cacat produk, namun setelah generasi berikutnya sudah tidak ada lagi. Nah, yang berikutnya bisa karena kesalahan prosedur. Misalnya suntiknya terlalu dalam, salah suntik, salah posisi suntiknya, itu menyebabkan nyeri di tempat suntik. Bisa juga yang paling sering dikatakan yang paling sering oleh Komnas KIPI, data mereka, ternyata yang paling sering itu karena reaksi kecemasan. Jadi tidak ada hubungan dengan produk, tidak ada hubungan dengan merek vaksinnya, ataupun karena cacat,
vaksinnya ataupun karena salah prosedur, namun dari kecemasan yang dialami oleh masyarakat yang mau disuntik tersebut. Ini dikatakan paling banyak. Kemudian juga koinsiden. Koinsiden itu kebetulan. Ya kebetulan dia divaksin, ternyata kebetulan saat itu dia kena malaria, kena demam DBD atau tifoid. Akhirnya seolah-olah demamnya itu karena vaksin. Jadi tidak semua KIPI itu berkaitan dengan vaksin. Tetap kita harus lapor, namun tidak semuanya itu dikategorikan KIPI karena vaksin. Nanti akan diinvestigasi dan diaudit. Kemudian berikutnya yaitu kesimpulan. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi merupakan reaksi ilmiah, reaksi alamiah bagi semua jenis vaksin. Umumnya bersifat ringan dan menghilang dalam waktu singkat dengan atau tanpa pengobatan. Jadi saya pribadi pengalaman setelah divaksin ketiga dengan Moderna, ternyata memang efeknya berbeda dengan CoronaVac. Lebih nyeri, kemudian demam, padahal waktu suntik 1-2 tidak demam. Namun itu akan menghilang dengan sendirinya. Tanpa minum obat pun akan menghilang. 1 hari, 2 hari kedua sudah sembuh. Kemudian apabila ada KIPI, kita merasa ini gara-gara vaksin, segera laporkan. Yang paling mudah kita lapor pada kontak person yang ada di kartu vaksinasi kita. Jangan menunda agar segera dapat pertolongan. Kemudian juga yang harus dipersiapkan adalah aspek fisik, psikologis, dan sosial sebelum vaksinasi. Benar-benar kita siap lahir dan batin. Jangan ada keraguan-raguan, cemas, takut, karena itu akan berpengaruh dan akan menyebabkan yang istilah WHO mengatakan ISRR, Immunization Stress Related Response. Nah, itu bisa gejalanya bisa sampai keringat dingin, berdebar-debar, muntah, atau bahkan pingsan. Ternyata karena kecemasan yang dialami. Sehingga keseimbangan antara host, antara manusia, kemudian antara virus dan lingkungan itu harus terjadi. Kalau kitanya kuat, kita kuat, imun tubuh kita kuat. Namun di sekitar kita semuanya COVID. Bisa jadi badan kita yang kuat akan kalah dengan jumlah virus yang sangat banyak tersebut. Atau lingkungan kita kotor, tidak bersih, tidak membiasakan cuci tangan dan sebagainya. Akhirnya COVID-nya di mana-mana nempel COVID. Walaupun imun kita kuat, maka lama-kelamaan juga kita akan tumbang. Harus seimbang antara host, antara kita, harus imunnya kuat, kemudian virusnya harus diminimalisirkan, dan juga lingkungan harus bersih. Sehingga dengan keseimbangan ini, walaupun di sekitar kita ada virus corona, namun jumlahnya tidak banyak, badan kita kuat, kemudian lingkungan kita bersih, ventilasi kita bagus, maka insya Allah walaupun kita terpapar, kita juga tidak akan terkena virus corona tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hah? Oh.
Baik, terima kasih. Untuk sertifikat halal yang sedang dipakai sekarang, wallahu alam ya, Ana belum mendapatkan info terbaru apakah sudah ada label halalnya dari MUI atau belum. Tapi yang jelas vaksin ini didukung penuh oleh MUI, oleh pemerintah, dan kita saksikan sendiri para ulama, para ustadz kita juga berbondong-bondong untuk vaksin COVID-19. Artinya kalau mereka yakin ini adalah suatu yang halal ataupun karena suatu keadaan kondisi yang mendesak, darurat, akhirnya mereka tetap divaksin, ya kita sebatas pengetahuan kita bahwa hal yang darurat itu bisa menjadikan halal sesuatu yang haram. Apalagi kalau memang pada dasarnya vaksin ini yang Ana tahu, walaupun dikatakan di situ mengandung enzim babi itu digunakan saat dia memproduksi vaksin. Saat memproduksi vaksin untuk katalisator, untuk memecah protein-protein yang ada di vaksin. Namun setelah dia menjadi produk yang jadi, dengan begitu banyak filter, dengan begitu banyak proses, maka enzim babi tersebut dipastikan sudah tidak ada lagi pada vaksin yang sudah jadi. Walaupun dia digunakan saat membuatnya menggunakan enzim babi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jarak antara vaksin 1 dan vaksin kedua itu dipakai karena ada istilahnya yang namanya fase dingin dan fase panas. Jadi pada saat fase dingin ini, suntik pertama kita divaksin, itu respon imun itu masih rendah. Kita punya antibodi tapi tidak banyak. Nah, setelah 28 hari, itu badan kita sudah mulai panas nih, sudah mulai siap memproduksi vaksin. Saat disuntikkan vaksin yang kedua, yaitu virus yang sudah dimatikan, badan kita sudah siap, maka saat fase kedua itu imun kita sudah siap untuk meningkat, berkembang. Nah, pada saat inilah titer antibodi kita meningkat dengan tinggi, mencapai titer yang protektif yang bisa melindungi kita dari virus corona. Nah, kalau tidak sampai tanggalnya, tidak masalah juga, karena itu 28 hari itu hanya perkiraan. Ini fase panasnya di tanggal ini, tapi tidak mutlak harus 28, kurang sedikit, lebih sedikit juga tidak masalah. Yang jelas setiap vaksin yang disuntikkan itu akan meningkatkan pembentukan imun. Untuk meningkatkan pembentukan imun. Kalau dia sudah masuk fase panas, maka peningkatan imunnya lebih tinggi. Tapi kalau dia baru 1 minggu, hari ini disuntik, minggu depan suntik lagi, itu masih fase dingin. Dikatakan oleh para ahli itu fase dingin. Imun yang terbentuk itu tidak akan setinggi saat kita disuntik keduanya di tanggal 28. Namun itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa ada fase dingin dan fase panas. Saat suntik pertama, imun yang terbentuk itu belum terlalu tinggi karena badan kita itu belum terlalu siap untuk membentuk antibodi. Kemudian vaksin yang kedua
badan kita sudah siap dan dia akan memproduksi antibodi yang lebih tinggi di atas titer antibodi protektif. Nah, lama-kelamaan vaksin yang sudah terbentuk di badan kita itu akan berkurang. Lama-kelamaan akan berkurang dan akhirnya dibutuhkan lagi dosis tambahan yang disebut dengan booster. Ya, itu penelitian di Amerika, mereka mendapatkan ternyata yang paling banyak menderita miokarditis adalah laki-laki. Miokarditis namanya. Jadi miokarditis itu radang pada jantung. Ya, gejalanya berdebar-debar, sakit nyeri dada, demam. Penelitian mengatakan paling sering terjadi pada laki-laki. Di penelitian tersebut tidak disebutkan jumlah wanitanya berapa yang terkena. Apakah vaksin boleh diberikan untuk ibu menyusui? Baik, terima kasih. Jadi ada penelitian yang saya baca itu sebelum pemerintah resmi mengatakan vaksin aman untuk ibu hamil. Penelitian tersebut mengatakan vaksin yang diberikan pada ibu hamil ataupun menyusui akan membentuk antibodi pada ibu tersebut dan akan tersalurkan kepada anaknya. Jadi antibodi itu akan tersalurkan melalui plasenta pada ibu hamil ataupun melalui ASI pada ibu yang menyusui. Bukan vaksinnya yang tersalurkan, tapi antibodi yang terbentuk. Maka itu aman untuk ibu hamil maupun menyusui. Dan ini secara resmi sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada bulan Agustus. Silakan ibu hamil, ibu menyusui, kalau mau suntik vaksin, dinyatakan oleh Komnas KIPI aman. Ya, kalau untuk vaksin COVID sekarang baru sampai umur 12 tahun ke atas. Di bawah 12 tahun ke bawah itu belum ada data yang menunjukkan aman. Nanti kalau berkembang waktu, apabila memang sudah aman, ternyata penelitian mengatakan, ya kemungkinan anak-anak juga akan divaksin COVID. Karena sekarang setelah lansia sudah banyak yang divaksin, yang dewasa, muda sudah banyak yang divaksin, ternyata anak-anak sekarang yang banyak menderita COVID-19. Nah, adapun hukum vaksin mungkin bisa lebih ditanyakan lagi dengan ustadz-ustadz yang ada di Yabunaya. Belum ya, belum ada penelitian apakah aman untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Yang jelas 12 tahun ke atas yang sudah boleh divaksin. Seluruh partisipan dalam penjagaan mengenai vaksin di Indonesia saat ini ada selopak vaksin Moderna dan dijawab masuk ya. Apakah ada dari salah satu vaksin tersebut yang bisa menyebabkan mati? Karena kemudian ada anak yang keluar ketika anak-anak siapa dokternya? Oh, mereka profesor dijawab.
Walau alam ya, kalau yang menyebabkan mandul sejauh ini pihak terkait seperti Komnas KIPI, Kemenkes itu tidak ada yang mendapatkan data seperti itu. Jadi setelah kita belajar tadi mengenai KIPI, itu bisa digolongkan. Ini benar-benar KIPI atau koinsiden memang sebetulnya dia mandul, setelah divaksin akhirnya dia merasa ini karena divaksin. Nah, dan juga mengenai berita-berita hoax ini, berita hoax itu ada dua. Yang pertama disinformasi. Jadi berita hoax yang sengaja disebar, punya maksud tertentu untuk tujuan politik dan sebagainya. Itu berita yang namanya disinformasi. Atau berita misinformasi. Berita yang salah, yang tersebar tidak ada maksud tujuan apa-apa. Nah, makanya kita harus betul-betul teliti apakah ini disinformasi atau misinformasi ataukah berita yang benar. Nah, untuk vaksin ya tanyakanlah pada ahlinya, tanyakanlah pada pihak yang terkait, Kemenkes, Dinas Kesehatan, Komnas KIPI dan sebagainya. Ya tadi sudah kita jelaskan bahwa secara resmi pemerintah menyatakan hamil, menyusui, ya boleh silakan divaksin karena data-data menunjukkan aman. Dan juga penelitian mengatakan vaksin itu tidak ke bayi, baik itu melalui plasenta maupun ASI. Namun yang tersalurkan ke bayi justru antibodi ibunya. Justru bayi mendapat antibodi dari ibunya yang sudah divaksin. Jadi sebelum kita divaksin, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan dicek dulu di screening. Kalau ada hal-hal yang tidak aman, nanti akan ditanyakan kolesterol. Kolesterolnya ini biasanya berapa tinggi? Apakah setiap bulan tinggi? Atau misalnya ada asma, apakah asmanya ini kambuhnya setiap hari atau terkontrol? Walaupun dengan ada penyakit-penyakit tersebut, namun terkontrol, maka itu juga aman untuk divaksin. Bahkan pasien dia sudah hamil, dia sudah asma, tetap dianjurkan oleh para dokter, spesialis konsultan paru, tetap dianjurkan untuk vaksin. Apalagi sekedar kolesterol hanya misalnya 200 lebih sedikit, kemudian tidak ada gejala lain-lainnya, maka dianjurkan tetap untuk vaksin. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa vaksin ini sekarang diperebutkan oleh berbagai negara. Seluruh negara di dunia ini memperebutkan vaksin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah kita itu berhasil melobi sekian banyak vaksin untuk masyarakat Indonesia dan itu diberikan secara gratis, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan sudah kita katakan tadi penelitian Lancet yang terbaru vaksin CoronaVac atau Sinovac itu lebih dari 65% efektif untuk mencegah virus corona. Itu penelitian. Jadi penelitian ini tidak mungkin kalau sudah dimuat di jurnal internasional, itu tidak mungkin penelitian yang hoax.
Iya, kalau kartu vaksin itu diberikan oleh tempat kita disuntik, langsung dikasih manual, kertas, ditulis tangan, kartu vaksin. Namun untuk sertifikat, mungkin sertifikat beda lagi. Nah, sertifikat itu bisa didapatkan di pedulilindungi.id. Bisa dilihat di webnya. Nanti biasanya dapat SMS, di situ ada link untuk kita klik untuk mendapatkan sertifikatnya. Oh, baik, terima kasih. Itu sebetulnya sudah kita jelaskan ya, sudah kita jelaskan di channel YouTube-nya Darul Hadis mengenai meniti pandemi akan gak usai. Di situ disebutkan bahwa memang ada orang yang setelah COVID-19 dia ada gejala sisa. Ada gejala sisa, misalnya terasa sesak atau masih pada ronsennya masih ada pneumonia. Nah, itu memang ada sebagian. Ada juga yang langsung sembuh total, tidak ada gejala sisa. Biasanya sesak, masih dirasakan sesak. Saat dikontrol, di ronsen ternyata masih tersisa pneumonia. Jadi pneumonia itu pada COVID-19 dikatakan dari guru anak, Dr. Zen ya, Dr. Zen spesialis konsultan paru, beliau mengatakan pneumonia pada COVID-19 itu karena sisa-sisa virus yang nempel di paru-paru. Jadi sisa-sisa virus ini yang sudah mati nempel di paru-paru, akhirnya menyebabkan respon imun di paru-paru sehingga terbentuklah gambaran pneumonia bercak-bercak putih itu. Nah, bukan virus yang aktif, bukan pula karena kuman, tapi itu sisa-sisanya saja dan lama-kelamaan juga akan menghilang. Tetap boleh divaksin selama dia terkontrol. Selama kencing manis, tapi gulanya terkontrol, dia boleh divaksin. Kalau pertanyaannya kenapa tidak boleh? Karena vaksin itu memasukkan produk vaksin yang akan memicu reaksi imun tubuh untuk membentuk kekebalan. Kalau tubuhnya sendiri sedang sakit, maka reaksi tersebut tidak maksimal. Antibodi yang terbentuk juga tidak maksimal. Berbeda dengan orang yang sehat, yang terkontrol, saat disuntik itu akan maksimal membentuk antibodi. Dan sampai saat ini, kemarin kita menyaksikan paparan dari Prof. Hengki, Ketua Komnas KIPI, tidak ada laporan kematian setelah divaksin. Bahkan yang dilaporkan hanya shock anafilaktik, itu pun hanya 10 orang dari sekian juta orang yang dilaporkan 10 orang dan semuanya selamat, dinyatakan aman. Paparan dari Dr. Vicky, kami ucapkan jazakallahu khair, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada peserta baik yang offline maupun online yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Akhirnya saya selaku moderator mengucapkan bila ada kata-kata salah saya mohon maaf, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk minggu depan kita ada kajian bersama Ustadz Nur Fitri Hadi. Jadi diharapkan kepada wali siswa untuk hadir di Sabtu depannya.